Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut pada materi setelah UTS kemarin. Materinya sudah saya buka di e-learning. Judulnya itu permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi dan kombinasi ini kebetulan belum ada video. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa, biasanya video aja saya tampilkan. Tapi untuk materi yang lain itu kayaknya ada video. Nah, untuk materi seterusnya, nanti kalian bisa belajar mandiri melalui video yang saya berikan, link yang saya berikan di e-learning. Nah, hari ini kita membahas permutasi dan kombinasi. Ini slide-nya sudah terlihat belum? Halo? Slide-nya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Udah. Oke. Nah, di bagian dari matematika discrete, ada yang membahas tentang urutan atau posisi. Istilahnya namanya permutasi dan kombinasi. Nah, jadi istilah keduanya ini dia sama-sama mengukur possibility atau urutan. Ya. Jadi memang dua buah istilah ini berbeda, tapi ada yang sama. Yang samanya adalah masalah urutan. Tapi pengertiannya dalam dua hal ini berbeda. Oke, nah di sini coba kalian perhatikan, ada contoh di sini as ya. Di sini 5, di sini 7, 10 sama king. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah sama dengan yang di bawah ini gitu ya. Ini king juga, dia sama kingnya. Kemudian di sini ada 10, ini 10, 7 sama ya, 7 keriting. 5 ini sama, kemudian ada as di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah urutan kartu yang ini penting? Kalau misalnya kita menganggap urutan itu penting walaupun objeknya sama ya, walaupun objeknya sama. Nah, kalau misalnya dianggap penting, as di depan itu berbeda dengan as di belakang misalnya, walaupun sama objek. Nah, itu dinamakan sebagai permutasi. Ini permutasi. Ya, permutasi. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak terlalu mempermasalahkan urutan, as di depan sama aja, as di belakang sama-sama as, objeknya sama aja. Nah, itu berarti kita menggunakan istilah kombinasi. Ya. Jadi memang dua istilah ini tentang urutan atau possibility. Tapi kalau misalnya urutan itu menjadi masalah atau perbedaan, itu namanya permutasi. Tapi kalau misalnya urutan tidak jadi masalah, asal objeknya sama, itu namanya kombinasi. Oke. Nah, di dalam permutasi dan kombinasi, kita ketemu lagi yang namanya faktorial, kalau kalian masih ingat. Ya, faktorial itu istilahnya seperti tanda seru, seperti ini. Faktorial, n faktorial, tanda seru seperti ini. Ini akan menghitung perumusan dari permutasi dan kombinasi. Nah, ini apa namanya? Persamaan. Sambil pakai pen. Ini persamaan dari permutasi. Nah, n ini adalah jumlah objek yang akan kita buat permutasi. Jumlah objeknya itu kita jadikan faktorial. Kemudian P ini adalah lambang dari permutasi. N itu adalah objeknya. Kemudian R ini jumlah dari yang akan kita buat. Jumlah permutasi yang akan kita buat. Kemudian dibagi dengan N dikurang R dalam kurung faktorial. Jadi kita kurangkan dulu, baru nanti kita faktorial. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada definisi dari permutasi, di mana permutasi itu adalah bisa dikatakan sekumpulan objek. Jadi bukan hanya satu, tapi banyak kumpulan objek yang dimana susunan dari objek-objek tersebut itu berbeda dalam urutan tertentu. Tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Jadi kalau misalnya
objeknya itu aja, depan, belakang, gitu ya. Asal objeknya sama, ya, itu tidak akan terulang. Nah, di sini penjelasannya. Kalau lebih mudah kita bikin contoh aja. Langsung contoh. Nah, misalnya ini. Di sini ada soal cerita tentang permutasi, ya. Dari 4 calon pengurus LK Mahaika, berapa banyak susunan yang dapat terjadi untuk menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 4 calon. Nah, ini berarti jumlah objeknya ya, 4 calon. Yang akan disusun 4 posisi. Ya, 4 posisi itu adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 4 permutasi yang akan kita bikin. Nah, berarti yang diketahui N-nya, N ini adalah jumlah objeknya itu adalah 4. Berarti R-nya juga ada 4. Ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. 4. Nah, kalau misalnya kita masukkan dalam persamaan, kalau ada yang ingat tadi persamaannya itu P, gitu ya, N, R, sama dengan N. Kemudian di sini N dikurang R, kemudian faktorial. Nah, kalau kita masukkan berarti P 4 sama dengan berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 4 ya. 4 kurang 4, 0. Habis ya, 0 faktorial. Berarti udah habis. Tersisa 4 faktorial. Nah, mengerjakan 4 faktorial ini berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu sama dengan 24. Nah, berarti jawabannya adalah ada 24 susunan calon pengurus kelas. Berarti ada 24. Gitu ya. Sampai di sini paham? Halo? Ibu izin bertanya. Ya. Kenapa? Ibu itu dapat 4 itu dari mana tadi, Bu? Yang mana, N atau R? Yang N, Bu. N itu ada 4 calon pengurus. Nah, berarti objeknya itu ada 4. Ini ada 4 ya? Ini 4. Oh, berarti dari soalnya bulah tergantung soal. Ya, dari soal. Kemudian permutasinya tadi dari posisi. Ini ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu ada 4. Berarti R-nya ada 4. Gitu. Paham? Siap, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau tadi dalam kaidah penjumlahan. Ada juga dalam kaidah di sini namanya perkalian. Nah, kita coba lagi menggunakan contoh soal yang ada. Di sini kita menentukan banyak susunan presiden dan wakil presiden. Berarti ada 2 ya. Presiden dan wakil presiden. Berarti R-nya ada 2. Jika ada 6 calon, berarti N-nya itu adalah 6. Ya. Jadi soalnya presiden dan wakil presiden 2. Kemudian ada 6 calon. Kalau kita susun berarti permutasi NR ya. Berarti sini 6, sini 2. Sama dengan, ini saya ulang lagi berarti ini 6 faktorial karena N faktorial dibagi N dikurang R. Tadi 6 dikurang 2 itu 4 faktorial. Nah, gitu ya. Kita teruskan. 6 faktorial ini berarti 6 kali 5 kali 4. Kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kita tulis 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Atau kita bisa menulis seperti ini. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, kenapa saya pilih 4 faktorial? Karena pembaginya ini 4, jadi bisa kita coret ya. Nah, gitu. Kemudian tersisa 6 dikali 5 sama dengan 30. Berarti ada 30 susunan yang terjadi jika ada 6 calon. Gitu ya. Sampai di sini paham?
Paham, Bu. Nah, ini permutasi ya. Contoh lagi. Contoh. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan? Jadi maksudnya, kata dasar matematikawan ini, kalau misalnya hurufnya ini kita tukar-tukar posisinya, misalnya A di depan, atau T di depan, E di depan, gitu ya. Ini kita susun dengan urutan yang berbeda-beda, itu terjadi berapa buah susunan. Nah, cara mendapatkannya kita bisa pakai perumusan permutasi. Nah, solusinya adalah terdapat 13 huruf pada kata matematikawan. Nah, di sini ada 13 huruf ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tanpa tanda tanya ya, nggak usah. Huruf saja, kata matematikawan. Ini terdiri dari 2 huruf M, 4 huruf A, 2 huruf T, 1 huruf I, 1 huruf E, 1 huruf K, 1 huruf W, dan 1 huruf N. Sekarang kita masukkan dalam perumusan permutasi. P untuk permutasi, 13 adalah banyaknya objek huruf. Kemudian kita masukkan di sini 2, ini banyaknya huruf dari masing-masing. Ya, 2, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Ini banyaknya huruf dari masing-masing. Kemudian 13 faktorial dibagi dengan 2 dikali 2 faktorial dikali 4 faktorial dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita hitung 13 kali 12 kali 12 sampai 4 faktorial agar bisa dicoret. Kemudian ini kita kalikan dibagi dengan sisanya. Ini berarti dibagi dengan 4. Ini dikali bagi dengan 4, kalian bisa buktikan sendiri dengan kalkulator. Hasilnya itu adalah 64.864.800. Jadi dari kata dasar matematikawan ini, kalau kita susun dengan susunan yang berbeda, tapi dengan huruf yang sama, dengan huruf yang ada, itu terdapat 64.864.800 susunan yang baru. Paham? Contoh lagi yang lain. Di sini ada himpunan ABC, ya, ada himpunan ABC, di mana kita akan ambil 3 anggota, kemudian kita akan memperoleh berapa buah susunan, ya. Jadi kita mau membuat susunan itu 3 buah dari 3 anggota. Berarti N-nya itu 3, R-nya juga 3. Kalau kita susun hasilnya seperti ini nih, 3 faktorial dibagi N dikurang R ya, 3 kurang 3 kan 0 habis, berarti udah habis. Tersisa 3 faktorial, 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 6, berarti ada 6 susunan untuk 3 anggota. Susunannya adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, sama CBA. Jadi ada 6 susunan. Nah, kalau misalnya kita ambil 2, ya ini kan 3 nih, 3 anggota. Kalau misalnya kita 2 aja yang kita ambil, ada berapa susunan? Nah, ternyata sama aja, 6 juga. Nah, di sini 3 kurang 2, permutasi 3, ini N-nya 3, R-nya 2. 3 faktorial, kemudian 3 dikurang 2, itu 1 faktorial, habis. Tersisa 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 6. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil 2 susunan, itu juga terdapat 6. Anggotanya adalah AB, BA, BC, CB, AC, dan CA. Nah, sampai sini permutasi bisa dipahami? Halo? Bisa ulang. Kenapa?
Udah ya? Udah yang putus-putus suaranya. Oke. Nah, sekarang ke kombinasi. Nah, bedanya tadi dengan kombinasi adalah urutan itu dianggap tidak penting ya. Jadi objek yang sama, kalau misalnya dia akan kembali terulang, itu tidak akan dia panggil lagi. Nah, itu bedanya dengan permutasi. Nah, bedanya di sini. Ini adalah persamaan dari kombinasi. Ini persamaannya. Nah, agak berbeda. Jadi hasil pengurangan itu dia akan mengkalikan dengan R faktorial. Kalau permutasi tadi tidak ada perkalian yang ini tidak ada. Tapi kalau yang kombinasi, hasil pengurangan itu dikalikan dengan R faktorial. Nah, contoh yang tadi ya. Di sini ada himpunan ABC. Kita ambil dua anggota. Kalau misalnya kita hitung, ini kalau misalnya saya kembali ke atas tadi, nah di sini, kalau permutasi, kita ambil dua anggota yang ini, dia bisa mendapatkan 6 susunan. Tapi kalau di dalam kombinasi, dia hanya bisa dapat separuh dari permutasi. Kalau misalnya di sini dapat 6, berarti di kombinasi itu hanya dapat 3 saja. Nah, kenapa dapat 3? Karena tadi susunan tadi ya. AB itu sama saja dengan BA. Ini dianggap satu karena anggotanya sama. Ini dalam kombinasi. Kemudian BC dengan CB. Di sini BC sama dengan BC. Nah, kalau di dalam permutasi ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, tapi dalam kombinasi ini adalah dua hal yang sama. Ya, ini akan dianggap satu. Kemudian AC dan CA. AC, CA. Nah, kalau dalam permutasi ini dua hal yang berbeda ya. Susunan itu dianggap penting. Tapi dalam kombinasi ini dianggap sama. Jadi tidak penting nih. Yang penting objeknya sama. Ya. Jadi dalam permutasi itu bisa dapatkan 6, tapi dalam kombinasi itu hanya bisa dapat separuhnya saja. Ya. Jadi perumusannya kalau untuk kombinasi tadi adalah P, ya, CR, ya, ulang. Bukan P ya. C, N, R, N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, ini rumus yang kombinasi. Oke, contoh lagi. Misalnya kita pakai contoh yang ini ya. Dalam suatu pertemuan Mukernas, sini ya, dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Ya, dan satu ruangan itu ada 10 orang. Agar mereka saling kenal, mereka saling berjabat tangan. Berapa kali banyaknya jabat tangan yang terjadi. Nah, kalau jabat tangan kan biar posisinya berbeda, tapi orangnya sama, itu kan tetap satu. Gitu ya. Ini contoh yang mudah. Nah, di sini berarti N-nya itu adalah 10. Ya. N itu 10. Kemudian R-nya berarti 2 orang yang berjabat tangan. 2 berarti. Ya kan? Berarti di sini C 10, 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kemudian 8 faktorial. Ya. Kemudian di sini 10 faktorial itu 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 2 faktorial 8 faktorial ini kita hilangkan
Nah, yang tersisa adalah 90 dibagi dengan 2 sama dengan 45. Berarti ada 45 jabatan yang terjadi. Jabat tangan yang terjadi. Ya. Sampai di sini paham? Halo? Insya Allah, Bu. Oke. Nah, tadi poinnya adalah permutasi itu posisi dianggap penting. Kalau kombinasi, posisi tidak dianggap penting. Nah, kalau misalnya di sini jabat tangan yang terjadi itu adalah 45, kalau dalam kombinasi, ya. Berarti kalau dalam permutasi ada berapa? Ada yang tahu? 90, Bu. 90, karena dia 2 kali lipat dari hasil kombinasi. Ya. Oke. Kemudian, oh ini udah. Nah, itu udah cukup ya. Karena kurang lebih sama dengan permutasi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Apa kira-kira sudah jelas? Ini hasilnya saya record ya.